Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat untuk terus belajar ya? Baik, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan tentang penulisan surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena surat menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya kita di sebuah perusahaan atau lembaga yang kita lamar, maka kita harus betul-betul memperhatikan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam hal ini kita harus berpegangan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mari kita bahas contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Penulisan surat lamaran pekerjaan dimulai dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan nama tempat dan bulan diawali dengan huruf kapital. Dan setelah penulisan tempat dan tanggal pembuatan, tidak perlu diikuti dengan tanda baca apapun. Selanjutnya, penulisan perihal dan lampiran. Ini juga sama, diawali dengan huruf kapital. Perihal berarti isi pokok surat yang kita tulis, sementara lampiran berarti banyaknya berkas yang kita lampirkan. Setelah perihal dan lampiran, dilanjutkan dengan penulisan alamat tujuan. Kita cukup menggunakan kata yang terhormat, tidak perlu menggunakan kata kepada yang terhormat, karena itu pemborosan kata. Kemudian, nama PT ditulis dengan huruf awal kapital. Tidak semua menggunakan huruf kapital. Kata jalan juga ditulis lengkap. Setelah penulisan alamat tujuan, juga tidak perlu diikuti dengan tanda baca apapun. Baik, setelah alamat tujuan diikuti dengan salam pembuka. Dalam hal ini kita menggunakan dengan hormat. Diawali huruf kapital dan diikuti dengan tanda baca koma. Setelah salam pembuka, kita lanjutkan dengan alinea pembuka. Pada bagian ini, kita perlu mencantumkan dari mana kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan. Kalau kita melihat iklannya dari harian atau surat kabar, maka kita perlu mencantumkan nama surat kabar tersebut, kemudian pada tanggal, bulan, dan tahun berapa. Setelah alinea pembuka, dilanjutkan dengan isi yang meliputi penyampaian maksud dan tujuan, identitas pelamar, dan menyatakan lampiran. Pada bagian maksud dan tujuan, kita harus mencantumkan secara jelas pekerjaan apa yang kita inginkan. Kemudian, pada penulisan identitas pelamar, kita harus cermati penggunaan hurufnya. Penulisan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya diawali dengan huruf kecil karena ini merupakan lanjutan dari kalimat di atasnya. Perhatikan, adapun identitas diri saya sebagai berikut, titik 2, artinya kalimat ini belum selesai. Maka, penulisan selanjutnya menggunakan huruf kecil. Setelah identitas pelamar, kita masuk pada bagian yang menyatakan lampiran. Di sini kita perlu mencantumkan berkas-berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya kita untuk diterima. Perhatikan penulisannya. Pemberiannya juga diawali dengan huruf kecil karena ini masih lanjutan kalimat di atasnya. Dan setiap akhir pemberian diakhiri dengan tanda titik koma. Yang terakhir baru diikuti dengan tanda baca titik. Setelah menyatakan lampiran, kita masuk pada bagian akhir penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu kalimat penutup. Pada bagian ini, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Tidak perlu berpanjang lebar atau terlihat sangat memohon-mohon. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Bukan saya haturkan terima kasih. Bukan juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Atau terima kasih yang sebesar-besarnya.
Ingat, di situ kita menggunakan sapaan bapak atau ibu, bukan atas perhatiannya. Sudah jelas? Baik. Setelah kalimat penutup diikuti dengan salam penutup, kita menggunakan kata hormat saya, diawali huruf kapital dan diikuti tanda baca koma. Setelah itu diikuti dengan tanda tangan dan nama terang pelamar. Demikian pembahasan tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.